Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Putami hari ini. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA tema 1 subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Anak-anak, kita tahu bahwa sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Akan tetapi, ancaman kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Anak-anak, hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya pun terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Di Indonesia yang merupakan hewan langka antara lain ada komodo yang terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ada badak bercula 1 yang berada di ujung kulon, Banten. Ada harimau Sumatera yang berada di Pulau Sumatera. Dan orang utan yang ada di Pulau Kalimantan. Dan juga burung cendrawasih yang berasal dari Papua. Sedangkan tumbuhan langka adalah jenis tumbuhan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya juga terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Yang merupakan tumbuhan langka di Indonesia antara lain Rafflesia arnoldi, tumbuhan endemik yang berasal dari Bengkulu. Ada juga Amorphophallus titanium, yaitu tumbuhan endemik yang berada di Sumatera. Ada juga kantong semar yang tumbuh di daerah yang kekurangan nitrogen, kebanyakan ada di hutan Takuban Prau, Jawa Barat. Dan ada juga cendana yang ada di Nusa Tenggara Timur. Anak-anak, apa yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah? Berikut faktor penyebab makhluk hidup terancam punah. Yang pertama, faktor dari alam, yaitu sulit beradaptasi dengan lingkungan, perkembangbiakan yang lambat, dan adanya bencana alam. Sedangkan yang kedua adalah faktor manusia, adanya penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan pestisida yang berlebihan, dan juga pembuangan sampah dan limbah. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah. Selanjutnya, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, kita harus melakukan berbagai upaya. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan bisa dilakukan dengan cara pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan itu berada. Contohnya dengan mendirikan suaka marga satwa atau hutan lindung dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Sudah tahu ya anak-anak perbedaan pelestarian in situ dengan pelestarian ex situ. Cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui perkawinan, dimulai dari penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif tadi terbentuknya tumbuhan baru melalui penyerbukan ya anak-anak. Sekarang bagaimana prosesnya? Berikut
bagan proses terbentuknya tumbuhan baru melalui penyerbukan. Yang pertama diawali dengan serbuk sari yang bersatu dengan sel telur, yaitu dilalui dengan pembuahan ya, dan menghasilkan buah dan biji yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Begitulah proses terbentuknya tumbuhan baru melalui penyerbukan. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa campur tangan manusia. Contohnya umbi lapis dan umbi batang. Sedangkan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan campur tangan manusia. Contohnya melalui mencangkok ataupun stek. Anak-anak, itulah tadi yang sudah dijelaskan Bu Guru tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan latihan soal LKS halaman 26-27 yang Romawi 1 saja. Silakan dikerjakan di Google Form yang sudah tersedia. Ya, jangan lupa kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Sekian dari Bu Tami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.